Good morning. May peace be upon us all. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Rahayu. Today we gather here to discuss a very important topic on transformation towards the Sustainable Development Agenda 2030 with a multidisciplinary approach. This topic is fundamental for our nation as well as for the global community to achieve a more equitable, prosperous, and sustainable future. As you might be aware, President Yudhoyono, our sixth President of the Republic of Indonesia, played a pivotal and strategic role in the formulation of the Sustainable Development Goals in 2012. Wise man says, politicians normally talk about and prepare for the next elections. But true leaders, great leaders, statesmen, always talk about and prepare for the next generations. So let's unite, let's build our own super team, be the best version of ourselves towards Indonesia Emas 2045, towards Sustainable Development Goals 2030. Thank you. Insya-Allah together we can. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap kawannya. Sebelumnya kita bahas, kayaknya kita cukur dulu kawan. Ya ini ada alat cukur ya. Nah, ini bagus alat cukurnya, bisa dibuka, bisa dibersihkan pakai magnet, langsung clean ya. Nah, silakan ada di keranjang kuning di bawah kawan. Mantap ya. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi nih kawan ya. Yang namanya itu orang cerdas, orang pintar, ya berwawasan, pasti selalu tampil. Dan tampilnya ini bukan karena keinginan sendiri, apalagi diatur-atur, bukan. Tapi ini adalah permintaan ya dari banyak pihak. Ya, permintaan dari banyak orang, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendengarkan paparan, ya, mendengarkan hasil yang selama ini dipelajari untuk didengar oleh orang-orang, untuk didengar oleh dunia. Karena apa? Beda memang kawan. Kalau orang itu mau belajar dengan orang yang malas belajar. Ya. Semakin tinggi pelajaran orang, semakin tinggi sekolahnya, semakin banyak sekolahnya, semakin banyak ilmunya, tentunya banyak orang ingin mengetahui, ingin bertanya. Jadi kalau saya itu mengistilahkan, ya Mas Ahaye ini adalah selain kepemimpinan di lapangan jalan, Mas Ahaye juga kutu buku, ya kutu buku. Selalu mau mempelajari sesuatu yang baru. Bahkan bisa menghasilkan karya yang baru yang belum pernah dibuat oleh orang. Jadi kalau kita pikir-pikir kawan ya, waktu Mas Ahaye itu masih letnan ke apa kapten ya, sudah mengemban amanah, sudah mengemban tugas ke luar negeri. Ya, waktu itu bersama dengan Pak Andika, mantan Panglima TNI, waktu itu kalau tidak salah pangkatnya Letnan Kolonel. Itu sudah mengemban misi-misi negara, berkeliling ke negara-negara maju, ya ke seluruh dunia, ke Eropa, hanya untuk ingin mengetahui seperti apa itu UNHAN atau Universitas Pertahanan. Maka setelah beliau berjalan ke sana kemari, mempelajari, membandingkan, maka lahirlah Universitas Pertahanan di Indonesia. Perintah Presiden waktu itu masih sangat muda. Itu cikal bakal Universitas Pertahanan yang di UNHAN, yang di Kemhan itu adalah
hasil daripada diawali oleh Mas Ahy maupun Pak Andika waktu itu ya, yang mantan Panglima TNI kita. Itu masih muda, ini semakin ilmunya semakin bertambah dan bertambah. Maka kalau saya ditanya, kira-kira di menteri itu Pak Ahy ini cocoknya di mana? Kalau saya langsung, backgroundnya militer, banyak teman-temannya militer di dunia, mau berkembang dan memajukan militer kita, pertahanan kita, lebih baik jadi Kemhan, Menteri Pertahanan, Menhan, seperti Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kan ilmunya udah tidak terhitung, pengalamannya sudah tidak terhitung, ya. Dan ini bisa dijadikan Mas Ahy untuk belajar pengalaman-pengalaman dari Pak Prabowo. Ya, selain juga sudah pasti punya mempelajari pengalaman-pengalamannya Pak SBY sebagai orang tua beliau, ya, ini juga bertambah ilmunya. Ya. Ini kalau sesuai dengan proporsional dan profesionalisme. Kalau saya begitu, ya, tapi kalau di dalam politik kabinet kan itu hak prerogatif presiden ya, Pak Prabowo. Tapi kalau kita orang di luar yang bisa melihat, ya, kalau saya misalnya mantan militer, ya, Mas Ahy bisa jadi Menteri Pertahanan. Ya. Selain sudah banyak dikenal dunia, sudah jalan sana kemari. Jadi yang sudah dibangun ya, yang sudah dibangun oleh Mas Ahy sejak muda waktu kapten, yaitu Universitas Pertahanan. Ya, dan beliau cara berpikirnya adalah selalu untuk mengimbangi perkembangan militer dunia. Ya, seperti contoh dulu ya ada yang namanya baju seragam TNI ya, seragam NKRI. Itu bagus. Ya, kalau saya juga mau dilibatkan di dalam pembaharuan ya, penambahan bukan pembaharuan, tapi upgrade. Ya, bisalah taktik dan strategi juga di upgrade, karena begini-begini bos, diam-diam saya terus mengikuti perkembangan militer dunia. Ya, karena tahun 2003 waktu saya melatih Raider, di mana saat itu belum ada pelajarannya di TNI, saya sudah mencari pelajarannya, itu cara mensabotase ya alutsista atau mungkin ala-ala OP vital musuh di luar negeri, dan itu menggunakan Google Map. Waktu itu kan kita di TNI belum diperkenalkan itu Google Map. Saya sudah menggunakan koordinat geografis, dan itu pernah ku perkenalkan waktu melatih batalion 514 di Bondowoso. Saya bilang begini, saya kasih pelajaran kalian yang tidak ada di buku, yang belum di TNI. Buka itu Google Map. Jadi seakan-akan di hulu ledaknya atau di badannya rudal balistik itu bisa mencari sasaran sendiri. Itu tahun 2003 kawan. Dan ternyata dunia sekarang berlomba-lomba memakai itu seperti itu. Lahirlah yang namanya drone. Ya, jadi waktu itu memang tidak ada pelajarannya, tapi saya mencari sendiri. Nah, sekarang kan terus berkembang. Makanya saya pernah mengkonsep konsep kecil-kecilan, yaitu namanya si kecil mematikan. Jadi dalam konsep saya itu namanya si kecil mematikan. Ya, unit kelompok kecil ini ya, contoh seorang sniper, ya, itu dilengkapi dengan drone yang kecil itu, ya. Terus munisinya yang sudah dikalibrasi dulu, tapi nggak bisa dibongkar ini di dunia sipil begini. Itu aja kawan. Terlalu ngelantur saya, nanti buka-buka sesuatu yang tidak perlu kalian dengarkan. Mas Ahy mantap, bagikan videonya kawan.